Matius pasal 8 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-13. Pemain keyboard standby. Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 13. Jadi kalau kursi tidak cukup, kalian alter tetap di tempat, di kursi khususnya. Ayat 5, saudara-saudara, ayat 5 sudah dapat? Bilang amin. Kita baca ayat 5 sampai ayat 13. Kalau saudara bisa baca cepat tapi tetap teratur, baik, mari kita mulai. 2, 3. Ketika Yesus masuk Kapernaum, datanglah seorang perwira, dapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah sakit, sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menemukannya. 8. Pergi, maka ia pergi. Pada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Kata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Terus, sedangkan maka juga haleluya, silakan dulu. Mari kita berseru haleluya 3 kali. Dua, tiga. Haleluya, haleluya, haleluya. Di kipas angin turut bekerja dalam menutup Alkitab saya. Tidak apa-apa. Saudara, saya ingin saudara fokus karena hari ini firman berhubungan langsung dengan kuasa Allah dan berkaitan langsung dengan iman. Iman berkaitan dengan firman, firman berkaitan dengan kuasa Allah. Kuasa Allah, dia bermanifestasi melalui firman. Dan firman yang adalah manifestasi dari kuasa Allah, dia akan tersalur melalui iman. Dia akan tersalur melalui apa? Iman. Ya, saudara-saudara, saya ingin bersama-sama saudara memahami satu hal. Firman Tuhan adalah gerbang menuju kemuliaan Allah. Goal daripada apa yang menjadi pesan ini adalah bagaimana perspektif atau cara pandang kita punya cara pandang terhadap firman yang harus mengalami transformasi. Transformasi cara pandang terhadap firman. Saya tidak boleh memandang firman sebagaimana biasanya tradisi. Saya tidak boleh melihat firman hanya sebagai pelengkap dari liturgi. Saya tidak boleh melihat pemberitaan firman hanya karena saya harus mendengar ada orang berbicara. Saya bertemu firman karena firman adalah Allah sendiri. Firman adalah Yesus sendiri. Firman adalah kuasa Allah itu sendiri. Haleluya. Jadi ini yang akan membedakan saya dan saudara dengan orang yang menempatkan firman tidak seperti sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, catat barangkali dari peristiwa perwira di Kapernaum,
Di sana ada the power of the word. The power of the word atau kuasa perkataan firman. Saudara, orang yang percaya pada perkataan firman ini bukan firman liturgi, ya saya sudah bilang tadi, bukan firman liturgi, bukan firman kata-kata motivasi, bukan. Firman bukan kata-kata positif, bukan. Firman ini adalah isi hati Tuhan. Alkitab firman Allah. Sekali lagi, Alkitab adalah firman Allah. Sama-sama, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah hati Allah, isi hati Allah. Haleluya. Jadi kalau saudara pengen cari tahu isi hati Allah, baca Alkitab bukan sebagaimana kewajiban orang Kristen. Saya baca Alkitab tiap hari, tapi saya tidak lagi baca sebagai kewajiban, tapi saya baca sebagai pertemuan saya, encounter, pertemuan pribadi saya dengan Tuhan, karena Alkitab adalah firman Allah dan firman Allah adalah Allah sendiri. Amin. Saudara, saya tunjukkan ayat itu, Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya minta tolong dibaca, atau kalau ada yang bisa bantu Ibu Gembala, Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah terus. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman ini adalah firman logos dan firman rema. Firman tertulis dan firman yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Ini adalah saudara-saudara yang mengerti, yang belum bisa mengerti, terima dengan iman. Ya, belum bisa mengerti, saya sharing sedikit saudara. Sebenarnya di hati saya, kalau saya ibarat bawa mobil, saya punya kecepatan sudah 120 km per jam kira-kira ya. Tapi bagaimana saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin rohani, saya tidak bisa egois, dalam arti saya lari kencang sementara penumpang saya tertinggal di belakang. Saya pernah alami itu di Jakarta ketika saya membonceng gembala saya dengan naik Vespa. Nah saudara, kalau naik Vespa, antara yang bawa Vespa dengan yang dibonceng kadang-kadang tidak terasa ada orang di belakang atau tidak karena beratnya Vespa. Beberapa kali saya sudah jalan sudah jauh, setelah saya cek di belakang penumpangnya tidak ikut. Karena penumpangnya belum naik, kita sudah tancap gas. Saya tidak ingin terjadi di jemaat ini. Saya belum akan tancap gas kalau penumpangnya belum ada di atas kendaraan. Saudara paham maksud saya? Sehingga beberapa istilah teknis, beberapa pelajaran saya pending, beberapa pemahaman saya tarik dulu. Karena apa? Saya tidak mau hanya menang sendiri. Saya tidak mau maju sendiri. Kalau boleh saya ini menjadi bahasa orang pendidikan, ada Tuturi Handayani, Imam dia Mamun Karso, dan di belakang apa? Pokoknya itu. Haleluya. Jadi saya pengen kita bergerak bersama. Jadi pesan saya, kalau saudara mengerti apa yang saya sampaikan, bilang amin. Kalau saudara belum mengerti, simpan dulu di dalam hati. Simpan, jangan didebat ya. Jangan didiskusikan. Karena sudah pasti saya bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Amin. Saya bisa keliru, saudara mendengar, apalagi bisa salah perspektif, salah konsep, tapi firman tidak pernah salah. Haleluya. Jadi kalau saudara dengar firman, sebagaimana saya juga melakukannya, ada banyak firman yang saya dengar dari orang yang melayani saya. Sekian banyak, ada yang belum saya mengerti, walaupun saya belajar teologi, saya simpan saja dalam hati, saya catat satu saat, itu ternyata maksudnya begini, maksudnya begitu, seiring dengan percepatan pergerakan roh saya yang makin strong dan akurat, saya tangkap, oh iya, saya tidak perlu menanyakan lagi karena saya sudah tangkap jawabannya. Saudara yang mau, saudara ya,
Orang-orang yang lapar, orang yang lapar jasmani. Halo, yang lapar jasmani. Saudara, kalau sudah sangat lapar, kadang-kadang rasa malu kita akan sisihkan dulu karena lapar, ya. Karena kita orang Manado biasanya waktu bertamu pada satu keluarga yang lagi makan, kalau di daerah luar negeri, di Jawa juga ada. Kalau saudara bertamu dan mereka lagi makan, mereka tetap makan saja dan tidak mengundang, ayo mari makan. Tapi kalau di Minahasa, saudara sedang makan, tidak enak kalau tidak panggil, mari makan Bapak, mari makan Ibu. Bahkan tuh ayam belum busuk, bahkan tuh beras belum pilih, orang so pakai, sehingga makan kuat bro, ya, karena saking sukanya. Tapi kalau saudara-saudara sudah dalam keadaan lapar, maka kadang-kadang gengsi lebih tinggi daripada rasa lapar. Saudara diajak, ayo makan bro, oh sudah terima kasih. Tapi di dalam ini so bunyi keroncong, so bengawan solo di dalam perut. Kemudian saudara lihat mereka makan, nanti jo bro makan jo kuat, jo. Saudara bilang sudah. Makanan di perut ini sudah tidak tahan. Akhirnya mereka makan, kemudian kita tanya karena kita sudah lapar. Bapak, apa kau sudah bilang tadi? Selamat siang. Bukan. Oh silakan duduk. Bukan. Cuma karena gengsi. Demikian dengan firman. Kalau kita memang betul lapar dan haus akan firman, kita akan menyampingkan semua gengsi. Amin. Karena firman ini bukan soal mengerti tidak mengerti, tapi soal bagaimana kita terkonek dengan sumber firman, yaitu Yesus sendiri. Amin. Yesus adalah firman itu sendiri. Haleluya. Jadi the power of the word, Yesus sendiri adalah firman. Firman adalah Yesus. Yesus adalah Allah. Allah dan Yesus adalah sama. Satu substansi, satu esensi, satu wujud, satu hakikat. Satu keberadaan yang sama, Allah. Dan dia dalam kondisi Yesus sebagai firman, dia adalah Allah, bukan Allah juga. Dia adalah Allah, ya. Dia adalah Allah, dan dia yang disebut di ayat tadi adalah firman. Kemudian saya membaca ayat yang keempat atau ayat yang keberapa? Ayatnya yang ke-3, coba di ayat 3. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan kata ganti Dia bukan Yesus, ya. Tapi di konteks ini adalah firman, ya. Kata ganti Dia menunjuk pada firman bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau saudara baca ayat 3 bilang begini, segala sesuatu dijadikan oleh firman, konteksnya, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Masih ingat kejadian, berfirmanlah Allah maka jadilah terang dan gelap, dan jadilah terang, jadilah saudara hari pertama, kemudian seterusnya. Cuma bicara jadi. Saya percaya saudara-saudara sedikit berimajinasi. Tuh sekedar kokehe, maka jadilah gonone. Sudah tahu gonone? Untuk ayam. Jadi Tuhan punya perkataan ini berkuasa. Betul? Ada satu kali seorang anak pergi di cermin, kemudian dia bicara pada cermin, pada bayangannya sendiri. Kamu bodoh, kamu tolol. Kenapa dia begitu? Karena baru saja mama atau papanya bilang kamu bodoh, kamu tolol. Ternyata perkataan itu kita saja punya perkataan berkuasa, betul? Halo? Perkataan punya power, amen? The power of the word of God. Apalagi kita saja bicara. Coba kalau saudara dalam keadaan sibuk, dalam keadaan sedang berupaya bekerja, kemudian saudara ucapkan dengan serius, saya lelah. Apa yang terjadi? Betul, jadi lemah. Kalau saudara lagi tidak berdaya, ini baru sisi manusia. Saudara lagi tidak berdaya, lagi lemah, dan saudara bilang, saya bisa. Yes, kamu bisa. Ini masih spirit psikologis, belum spiritual, Holy Spirit. Saudara, waktu saudara bicara, saya bisa.
Saya percaya ada spirit yang muncul. Jadi perkataan itu ada the power of the word. Kuasa perkataan ada pada setiap kita. Dan saya percaya Yesus ada dalam kita. Dan Yesus yang adalah firman ada dalam saudara dan saya. Dan firman itu kalau firman tinggal dalam engkau, mintalah apa saja. Minta AC. Amin. Haleluya. Minta gedung. Amin. Berapa lantai? 3. Haleluya. Haleluya. Saya percaya perkataan Tuhan punya kuasa. Yes. Haleluya. Bagaimana saya berjalan dengan firman? Kenapa tidak terjadi dalam hidup saya? Nanti saya bantu, saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, saya bantu. Perkataan Allah Yesaya 55 ayat yang ke-28. Orang-orang tahu bilang ayat 28 itu baca kamari. Yesaya 55 ayat 8 atau 10. Mari kita lihat saudara-saudara. Yesaya 55 Yeah. ayat 8 dan 10. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Oh, terus. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 11. Sebab Ayat 11. Lanjut. demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Yes. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman yang keluar dari mulut Allah, prophetic word, apa yang keluar dari mulut Allah, ia tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Ia tidak akan pernah gagal. Ia tidak akan pernah kembali kosong. Apa yang Allah janjikan tidak terjadi pada si A, tapi bisa terjadi pada si B. Kalau si C menolak, firman ini akan terjadi pada si D. Amin. Jadi saudara, perhatikan, firman tidak pernah gagal. Ketik di sana kalau saudara ada di live streaming, firman tidak pernah gagal. Firman tidak pernah kembali kosong. Firman tidak pernah sia-sia. Jadi the power of the word of God adalah sesuatu yang tidak mungkin batal, tidak mungkin sia-sia, tidak mungkin kosong, karena Allah bukanlah Allah yang tidak gentleman. Allah adalah pribadi yang berintegritas. Apa yang dia bilang ya, pasti ya. Apa yang dia bilang tidak, pasti tidak. Amin. Dan saya percaya power dari power dari perkataan Allah itu nyata. Saya rasa itu perkataan itu, saya perlu saudara-saudara berdamai dengan jemaat. Saya mohon maaf kalau ada waktu-waktu tertentu saya berkata-kata tegas. Tegas bukan kasar ya. Tegas dalam arti karena situasi darurat. Saya baru saja melakukannya. Ya, saya bilang pada pemain musik, sebelum jam 10 alat sudah rampung. Masih ada yang mendengar suara saya tadi, yang dengar saya punya suara tadi di altar. Sebelum jam 10 alat sudah rampung. Ada yang dengar? 1, 2, 3. Terasa di hati? Terasa? DP rasa apa? Maka saya bayangkan rasa tambah. Sahabat nanti kita tambah. Saya saja yang berkata rasa, apalagi yang mendengar. Oke, jadi saya mohon maaf untuk itu, tapi karena saya harus menjalankan tugas, ada waktu saat-saat darurat. Saya tidak boleh, shalom, apa kabar bro? Udah mantap. So lewat dulu tuh masalah, so isu di orang, baru kita bicara. Jadi kalau pada saat emergency, kalau darurat, saya tidak akan bilang belok kanan belok kiri, langsung saya tarik dari tangan, plak, langsung. Tak berhenti demi keselamatan. Perkataan penuh kuasa. Jadi ketika saudara dengar perkataan seseorang, suami terhadap istri, istri terhadap suami,
kata-kata itu harus diedit, disiapkan sebelumnya. Wanita dalam sehari menurut psikolog harus menghabiskan 15.000 kata. Kalau 15.000 kata katanya sudah habis, maka amanlah kerajaan keluarga Allah. Haleluya. Tapi tidak 100% benar, karena ada wanita juga belahir kemarin menjadi tidak bicara-bicara. Kami punya anak-anak yang senior ini bicaranya apa seadanya. Tapi Tuhan, Dia mau bicara. Amin. Dia mau bicara. Nah sekarang dalam konteks perwira di Kapernaum, saya ingin berbagi dengan saudara-saudara. Firman tidak pernah gagal, firman tidak pernah salah, firman tidak pernah sia-sia. Apa yang Tuhan janji akan jadi kenyataan. Selama apa yang Tuhan minta itu ada pada kita, maka itu akan terjadi pada kita. Yang pertama, firman Allah saya sudah ucapkan. Perwira itu katakan begini, katakan sepatah kata saja. Tidak perlu Tuhan Yesus datang ke rumahku. Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Karena perwira Kapernaum ini bukan orang Yahudi. Dia tentara orang Italia, tentara Romawi. Dia tahu. Yang saya tertarik sampai Yesus bilang begini, iman seperti ini belum pernah aku dapati, bahkan di antara orang-orang Israel sekalipun. Iman yang mana? Iman yang percaya pertama bahwa kata-kata Yesus itu tidak beda dengan Yesus sendiri. Mana amin? Jadi ini mesti disimpan. Kata-kata Yesus itu adalah Yesus sendiri. Amin. Saya kalau Ibu Pontok bilang, bagaimana? Tenang, saya akan bantu sekian juta. Saya tidak pernah ragu karena saya percaya Ibu Pontok. Ibu Pontok yang perkataan dan Ibu Pontok yang pribadi sama. Betul? Saya percaya Pak Robi. Kalau Pak Robi bilang 10. Dan karena apa? Antara yang bicara dengan kata-katanya itu, kalau orang berintegritas, siapa yang lebih berintegritas daripada Tuhan Yesus? Amin. Tuhan Yesus punya integritas. Tidak ada orang Ambon bilang saya ada lawan. Amin. Saya ada lawan bukan? Haleluya. Saya makan mati, yang makan saya juga mati. Haleluya. Jadi saya ada lawan artinya karena integritasnya Yesus menjamin apa yang dia katakan itu benar. Haleluya. Saya harus selalu minta maaf pada istri saya. Kadang-kadang kata-kata saya, dia bilang hari cuma jago bicara. Ada kata-kata yang hanya making, saya harus rubah apabila didapati seperti itu. Kalau Yesus tidak, saya yakin juga Pak Yermi. Kalau Pak Yermi bilang, kemana saya bantu 20 juta, saya percaya karena saya kenal Bapak Yermi. Kemudian dari mana uangnya? Nanti Tuhan berurusan. Haleluya. Itu namanya iman. Bagaimana Marco? Haleluya. Jadi saya sudah ajak di awal saudara, mari gunakan iman. Jangan dulu gunakan logika, karena logika terbatas memahami firman. Bagaimana Alkitab adalah firman Allah? Firman Allah adalah Yesus, dan Yesus adalah Allah. Kalau saudara kaji logika, sampai saudara game over, tamat riwayat, tidak tuntas di pemahaman ini. Saya percaya cuma bisa diterima dengan iman bahwa firman ini, perkataan Yesus adalah Yesus sendiri. Yes, kalau Tuhan Yesus yang bilang, saudara-saudara, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalau Yesus bilang, saat ini juga engkau sembuh. Amin. Tuhan bilang, you said your word. Dan apa yang saya alami, saya sakit. Kalau Yesus bilang oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah pulih. Halo, mari saya bawa suatu pemahaman. Kenyataan boleh beda, kenyataan boleh sakit, tapi kebenaran adalah kita sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Itulah yang namanya hidup oleh iman. Popoji boleh pope, tapi kenyataan kita kaya dalam Yesus Kristus. Kekayaan Yesus Kristus adalah jaminan bagi orang-orang yang percaya kepada firman yang tidak pernah gagal. Jadi poin pertama, firman itu adalah Yesus sendiri. Kalau saudara baca di terjemahan King James, ada tulisan yang disengaja ditulis dengan warna merah.
Itu adalah keluar dari mulut Yesus sendiri. Tapi kita mempercayai Kejadian sampai Wahyu, semua itu namanya verbal plenary. Artinya teori pengilhaman, bahwa Kejadian 1 sampai Wahyu 22 semua adalah firman Allah kecuali kamus. Ya, kecuali kamus. Jadi kalau firman datang, firman bicara, halo, firman bicara, itu adalah Yesus sendiri. Kalau Yesus yang bicara, iblis lari. Kalau Yesus yang ngomong, kemiskinan, tunggang langgang dia lari. Haleluya. Kalau Yesus yang bicara, pintu kubur Lazarus terbuka. Haleluya. Kalau Yesus yang bicara, angin ribut badai, semua jadi tenang. Kalau Yesus yang ngomong, pergilah pancing ikan pertama di mulutnya ada koin. Kalau Yesus yang bicara, dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah salah. Sudah kita yang selalu salah. Saya selalu salah. Bahkan saya banyak salah. Coba nada F. Haleluya. Yesus tak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Ayo bilang kiri kanan, Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia firman, apa yang dia katakan, katakan saja sepatah kata Tuhan Yesus, jadilah apa yang kami imani. Jadilah, bahasa Inggris bilang, anak yang sedang sakit itu katanya yang digunakan dying. D-Y-I-N-G artinya sudah sedang sekarat hampir mati. Tapi kalau Tuhan yang bicara, katakan saja sepatah kata Tuhan, maka anakku sembuh, maka hambaku sembuh, maka sakitku sembuh, maka keluargaku dipulihkan, ekonomiku dibukakan pintu berkah. Katakan saja Tuhan sepatah kata. Kelemahan yang selama ini dokter vonis sudah stadium ampastega. Saya percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semuanya bisa. Malaikat datang pada Maria dan Maria berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini malaikat yang ngomong. Malaikat membawa kabar baik dari Tuhan. Dan sekarang yang ngomong kepada perwira Kapernaum ini, jadilah sembuh. Sepatah kata dari Yesus itu bukan hanya kata-kata, tetapi sepatah kata dari Yesus. Itulah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Ayat 3 tadi sudah bilang, tidak ada yang diciptakan, tidak ada yang telah tercipta, tidak akan ada yang pernah telah jadi ini kalau bukan karena firman. Jadi firman kalau dia bicara. Jadi saudara-saudara, saya percaya ini paradigma yang harus kita pegang dan harus kita pertahankan, bahwa khotbah seperti ini bukan pelengkap. Amin. Kalau Bapak Robi, kemudian Ibu Grace, Ibu Poto biasa khotbah, Ibu Gembala minggu depan akan khotbah. Siapapun yang berkhotbah di gereja ini, kalau gembala percayakan ada di mimbar, jangan lihat siapa-siapa. Memang orangnya harus dilihat. Jangan sampai saudara tidak lihat orangnya, saudara tabrak. Tapi saudara harus percaya bahwa apa yang disampaikan adalah perkataan Tuhan. Amin. Perkataan Yesus. Dan tanggung jawab kami yang berkhotbah, kami harus hidup clear and pure. Amin. Kami harus jaga hidup kami supaya kami boleh bicara dan kami jangan jadi wadah yang tidak layak. Kami ingin jadi wadah yang layak. Amin. Untuk bicara sehingga pada waktu perkataan itu lewat kami datang, saudara tidak sedang mendengar saya, karena saya juga sedang mendengar apa yang saya katakan. Saya sedang mendengar apa yang Tuhan taruh di bibir saya. Dan saya harus percaya
bahwa firman yang sementara saudara dengarkan dengan speaker di bawah saya turun tadi, suaranya itu dia bisa sampai di bawah sana, luar biasa. Dan ini bukan sekedar kata-kata, tetapi ini adalah pribadi Yesus sendiri. Katakan saja sepatah kata, karena kata-katamu adalah pribadimu. Yes, maka sekarang aplikasinya, jadilah orang-orang yang bisa dipegang kata-kata kita. Paham maksud saya? Jadilah orang yang bisa dipegang kata-kata kita. Kalau saya datang terlambat misalnya, saya harus minta maaf karena ada orang menunggu saya. Itu adalah kata-kata yang bertanggung jawab. Itu adalah integritas. Karena dengan demikian kita akan jadi sama seperti Kristus. Sama dalam integritas. Amin. Kata-kata tidak beda dengan tindakan. Itu yang membuat mujizat terjadi. Mujizat jadi mudah dan seperti membalikkan telapak tangan. Yang kedua, firman Allah. Firman Allah, halo, adalah hadirat Allah itu sendiri. Yes, ini sederhana, tetapi kalau sudah dengar baik-baik, ada orang dengar firman mungkin karena mengantuk, capek, saya maklum. Tapi ingat, kalau saudara bicara hadirat itu, waktu kita praise and worship itu arahnya kita ke Tuhan. Tapi pada waktu firman disampaikan, itu Tuhan yang datang bicara ke kita. Jadi sekarang pada saat saudara dengar firman, hadirat yang sebenarnya adalah pada saat saudara sedang dengar kata-kata Tuhan. Itu sebabnya ketika Paulus berkhotbah, ada waktu sementara dia bicara, dia lihat ada orang dengar firman, orang itu sedang lumpuh, dan orang itu percaya, dilihat dari sinar matanya. Paulus bilang, karena kau percaya, berdiri dan berjalanlah. Jadi hadirat Allah terjadi. Hadirat Allah terjadi pada waktu firman Allah datang. Jadi saudara, mari pemahaman kita, khotbah bukan untuk menyenangkan telinga saja, tapi khotbah adalah hadirat Tuhan. Firman adalah hadirat Allah itu sendiri. Hadirat membawa pemulihan. Hadirat membawa kesegaran. Hadirat membawa kekuatan. Hadirat membawa rasa. Hadirat membawa pemulihan. Saya ulangi lagi. Dan setiap kali saudara dengan sikap yang saya sudah ajar berkali-kali, dengan sikap yang seperti yang Maria lakukan, terus-menerus mendengarkan perkataan Tuhan, maka pada waktu itu saudara sedang encounter, sedang bertemu dengan pribadinya Yesus. Hadirat artinya kehadiran Yesus bersama kita. Dalam satu momen, dalam satu waktu, dalam satu ruang yang sama. Itu pada saat kita mendengar perkataan Tuhan, katakan yes. Yes. Yes, itu adalah respon Tuhan. Engkau ada ternyata bersama kami. Kata ternyata kurang pas ditaruh situ karena di minggu lalu saya sudah ulangi, kita harus membangun kesadaran akan Tuhan. Karena kesadaran akan Tuhan akan membawa hadirat secara pribadi. Jangan terlalu sadar terhadap masalah. Jangan kesadaran lebih peka terhadap persoalan. Jangan kesadaranmu lebih peka. Jangan kesadaranmu lebih peka terhadap kesulitan ekonomi. Tapi kesadaranmu harus lebih engkau upgrade ke arah sadar Yesus ada. Yesus hadir. Saya pernah menulis lagu, tapi lagu ini tidak setempat dipublikasi karena saya malu lagunya begitu jadul. Dia punya rap, Yesus hadir ketika ku perlu. Yesus hadir ketika ku susah. Yesus ada saat ku lemah. Yesus hadir. Yesus ada di setiap waktu. Biar pas-pas sedikit, yang penting itu hati. Amin. Yesus hadir di sini. Yesus ada di sini. Kenapa? Karena firman sedang disampaikan. Karena firman adalah Yesus sendiri. Saudara mau bertemu dengan Yesus? Haleluya. Pasang telingamu. Dia sedang berbicara.
Gembala punya hanya Allah. Walaupun saya bilang tadi kami harus terus berjuang clean and pure, tapi kami ini adalah Allah, saluran dari Tuhan untuk saudara terima berkat firman. Apa yang belum masuk akal simpan di hati. Tapi kalau saudara bisa tangkap firman ini, bahwa ternyata firman itu, Yesus itu adalah firman, dan perkataan Yesus adalah Yesus sendiri, dan perkataan Yesus itu adalah hadirat Allah itu sendiri. Di mana ada Yesus, di situ ada sukacita. Di mana ada Yesus, di situ ada way out, jalan keluar. Di mana ada Yesus, di sana ada kesembuhan. Di mana ada Yesus, di sana ada kegirangan. Di mana ada Yesus, di sana ada jalan keluar dari kesulitan. Di mana ada Yesus, air matamu akan diganti dengan permata. Amin, haleluya. Kau terangkai sudah permata belum ditemukan, nanti kita sambung lagi. Saya yakin setiap kali saudara dengan sikap hormat dan sikap benar mendengar firman, itu tidak beda dan itu sama dengan saudara sedang bertemu dengan hadirat dari Yesus. Saudara boleh ngomong di tempat dudukmu. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Orang Italia dan gracias. Terima kasih Engkau ada. Karena Engkau ada, aku kuat. Amin. Karena Engkau ada, aku terhibur. Walaupun orang diperiksa sakit hati kata orang, karena Yesus ada, terhibur juta orang. Karena Yesus di mana Dia ada, orang lapar diberi makan. Di mana Yesus ada, orang lumpuh berjalan. Di mana Yesus hadir, orang buta melihat. Di mana Yesus hadir, badai reda. Amin. Di mana Yesus ada, satu kebenaran yang mungkin beberapa orang baru dengar hari ini. Firman Allah itu adalah hadirat Allah itu sendiri. Yes. Yang ketiga, firman Allah, katakan sepatah kata saja. Firman Allah yang itu Yesus sendiri, Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tidak dibatasi. Kau sebentar pulang ke rumah masing-masing, sudah pasti tidak ada yang akan tinggal di sini, kecuali kita sudah ambil tempat ini. Saya akan tinggal di sini, amin. Tapi sesudah ibadah orang semua akan pulang. Tapi kemana engkau pulang? Hadirat ini, firman ini kau bawa, dan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi engkau di kampung, engkau ada di rumah, engkau ada di kerja, firman ini yang adalah hadirat Allah ini akan beserta dengan engkau dimanapun engkau ada, karena firman ini di mana-mana engkau ada, di mana ada firman ada, di mana ada Yesus ada, karena Yesus dan firman ada di hati kita, bukan? Jadi sekarang kita tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dulu orang harus ke Yerusalem untuk berdoa, dulu orang harus berkiblat seperti Daniel. Sekarang kita tidak berkiblat lagi kemana-mana, karena Yesus ada di hati. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Begini kalau menyanyi tanpa rencana. Yes, haleluya. Ada Yesus di hati, tidak dibatasi oleh jarak waktu. Aku di kantor tidak tunggu harus telepon, oh Max tolong saya. Aku di jalan tidak tunggu, oh Max bantu saya dalam doa. Saya percaya apa yang ada padamu di hatimu, firman yang kau bawa hari ini, itu yang akan menjawab persoalanmu. Dimanapun engkau berada, di mana engkau bekerja, di mana engkau tinggal, di mana engkau beraktivitas, firman yang hadir. Karena firman adalah hadirat Allah itu sendiri, firman adalah Yesus sendiri, dan firman tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Jadi di mana kau pergi, bawalah firman itu. Yes, haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Terus yang keempat, firman saudara-saudara, firman Allah itu, yes, ini saya pegang, punya kuasa, punya otoritas untuk memerintah. Atas nama Yesus, aku sumpah engkau, itu anak-anak Skewa. Tapi Iblis bilang, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu siapa?
Kenapa? Anak-anak Skewa tidak punya firman di hati. Tapi kalau kita punya firman di hati, bilang pada kemiskinan, firman Tuhan ada bilang ke kita dalam bahasa Torah, bahasa hari-hari. Kita Allah Tuhan Yesus akan kasih cukup sama tapi keperluan. Menurut Tuhan Yesus kaya, bukan menurut kita pope. Jadi kita pegang di firman, kekayaan kelimpahan melalui Yesus Kristus. Yesus sudah simpan di sorga. Yesus sudah simpan di heavenly places. Di sana sudah tersedia kekayaan buat setiap orang yang tinggal dalam Yesus. Tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu kesempatan. Ketika kita menanjak dewasa, semua kekayaan sorga Tuhan limpahkan menurut porsi, menurut level kita. Makin cinta Tuhan, makin setia pada Tuhan, makin akurat, makin terbuka pintu-pintu berkat, makin terbuka pintu-pintu sorga, makin terbuka peluang-peluang yang selama ini belum pernah kita lihat dan belum pernah kita alami. Kenapa? Firman ini punya kuasa untuk memerintah. Saya sering berkata pada istri saya, kita boleh lihat orang punya negatif, tapi mari kita komando pikiran kita. Jangan berpikir negatif tentang siapapun. Komando, hai pikiran, tunduklah pada Kristus. Angin ribut pun diredahkan, apalagi cuma pikiran-pikiran ribut. Amin. Perintahkan kata-kata, baik kata-kata, dengarkan saya, bahwa hidup dan mati saya tergantung lidah saya. Jadi itu firman, betul ya? Dan kalau saudara lagi lemah, ini pakai, ini ada otoritas. Saudara bicara-bicara jangan di depan umum. Saudara dalam hati saja ya, dalam hati saja. Saudara boleh bilang dalam keadaan lemah, segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan selamat. Haleluya. Tetap percaya Tuhan. Lagi-lagi. Segala, katakan ini dan perintahkan kepada kesulitan. Yes. Jadilah akurat dan pakai firman. Segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang berikan kuasa. Haleluya. Tetap percaya Tuhan. Setiap kali saudara menemukan kesulitan, saya sering kali bicara begini, Tuhan, ada banyak pekerjaan rumah di depan saya sehubungan dengan gereja lokal ini. Kalau saya jawab A, si B tidak dalam paham. Kalau saya jawab B, si A tidak paham. Jadi apa yang saya minta? Saya ingat Salomo. Salomo berdoa, Tuhan, aku minta padamu hikmah. Aku minta padamu hikmah. Jadi saya minta Tuhan, saya diberi hikmah. Kalau saya diberi materi, puji Tuhan. Tapi saya minta sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sekarang saya tidak minta yang lain dulu Tuhan. Saya minta untuk khusus pribadi sebagai pemimpin rohani, saya minta hikmat. Saudara, hikmat itu kadang-kadang belum waktunya kita bicara. Kita sudah bicara, isinya benar, tapi jadi salah karena belum waktunya. Tapi kalau hikmat, dia tepat waktu, tepat waktu, tepat tempat, tepat orang, tepat kata, tepat jurus, dan semua tepat itu Tuhan beri. Saya rindu saya punya itu. Sebab kalau saya memimpin 500 orang, kalau saya memimpin 1.000 orang, 10.000 orang dengan tingkatan level yang berbeda, maka apabila saya tidak punya hikmat Allah, saya akan stres sendiri. Badannya sudah pas-pasan begini, saudara-saudara, minum segala vitamin, belum naik-naik, kurang mau pompa dan pompa badan ini, saudara-saudara. Tapi kalau saya naik badan, sudah tidak ada isi, nanti kita jadi seperti balon. Kita pegang balon, kita bisa terbang. Tapi bukan itu intinya. Walaupun manusia lahiriah ini mungkin merosot, tapi yang paling penting manusia batiniah kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi bagaimana caranya? Saya pakai firman. Paulus bilang, meskipun kami ditindas, meskipun kami dianiaya, meskipun kami dihempaskan, dianiaya, ditindas, dan saya percaya saudara ingat ayat ini, bahwa penderitaan sekarang ini mengerjakan bagi kami
kemuliaan kekal yang jauh melebihi kemuliaan itu, jauh melebihi penderitaan kita. Bagaimana tidak menderita, Pak Gembala? Saya tidak boleh balas dendam. Itu menderita bukan? Kurang ngoni-ngoni jadi tuduhnya orang. Ngoni-ngoni itu barol orang mati-mati. Memang barol biasa dari awal mati-mati. Nanti belakang baru barol muncul. Kenapa? Tuhan ajar kita prinsip firman itu harus depan nomor 1 dalam setiap keputusan langkah kita. Memang tidak mudah, tapi perintahkan dirimu karena firman itu ada kuasa. Firman itu punya otoritas. Firman berkuasa untuk memerintah. Penderitaan ringan sekarang ini yang kita alami, angka musik atau musik, pasal ini, pasal itu, kerja ini, lakukan untuk Tuhan. Kalau kita kasih masuk kategori penderitaan, sebenarnya penderitaan itu bukan penderitaan. Kalau kita lihat dari kacamata, inilah kepercayaan Tuhan kita melayani, amin. Inilah kesempatan. Nanti kalau saya sudah tidak berdaya, ini adalah kesempatan. Pada saat aku tak berdaya lagi, biar aku suka melayani, mulu sobengko, amin. So tidak bisa apa-apa. Saudara sudah tidak bisa apa-apa. Jadi kalau kita bisa melayani, ya seperti adik Noel bilang, no kita dah mau melayani, kita suka ambil bagian, amin. Biar semua pakai termogan tembak-tembak, beri jalan tembak di mata. Haleluya. Kita ambil bagian karena penderitaan ringan. Ini perkataan punya kuasa, amin. Walaupun saudara berbuat mungkin bagi orang lain itu biasa, tapi Tuhan bilang jeripayamu di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lihat ya, ternyata saya dengar firman selama ini bukan cuma berguna, tetapi firman yang saya dengar selama ini itu punya otoritas. Saudara perwira itu bilang, saya prajurit, di atas saya ada komandan, di bawah saya juga ada prajurit. Kalau saya bilang pergi, dia pergi. Kalau saya bilang datang, dia datang. Tidak ada bantah-bantah. Ini perintah, ya. Ini perintah, otoritas. Kalau prajurit disuruh datang. Kalau dia tidak datang, dia masuk mahkamah militer, betul? Karena aturan perintah tidak boleh dilanggar. Dan komandan juga, dia tidak boleh melanggar komandan di atasnya. Saya tidak boleh melanggar komandan di atas saya. Jadi kalau saudara mendapat perintah dari saya sebagai perintah yang terkait dengan firman dan visi kerajaan Allah, kalau saudara mengerjakannya, saudara akan mendapatkan penghargaan dari komandan di atas komandan di sorga sana. Karena saudara melakukannya bukan untuk sesuatu, tetapi karena saudara mentaati Tuhan. Jadi pada waktu saudara melakukan pelayanan, ingat firman, walaupun berat, ingat firman. Firman punya otoritas untuk menambah tenaga. Karena apapun yang kau lakukanlah dengan segenap hati, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Ada yang dari Lamongan datang melayani, tiap minggu balik pakai mobil. Kau lakukan itu untuk Tuhan. Segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Haleluya, beri tepuk tangan. Yang terakhir yang senang bilang amin. Haleluya. Firman Allah yang terakhir adalah bahan dasar material untuk menciptakan mujizat. Yes. Dari tidak ada menjadi ada, jadi ada. Maksudnya dari tidak ada menjadi ada, dari nothing menjadi something. Itulah the power of the word of God. Kalau Tuhan bicara, langit belum ada, bumi belum ada, tapi karena Tuhan bicara, langit ada, bumi ada, karena firman adalah bahan dasar untuk mujizat. Haleluya. Yang sakit bilang saya sudah sembuh. Bilang keras-keras. Kenapa saya sembuh? Karena Yesus bilang sejak kekekalan Yesus rancang kita sehat. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia bilang oleh bilur-bilur Yesus Mak Solid sudah sembuh. Haleluya. Biar nafas ini tidak selega orang lain, tapi sampai hari ini masih hidup. Puji Tuhan. Pada satu ibu ketika saya naik di tangga itu, dia bilang tarik nafas dulu kembali. Karena Rasul tahu kembali tarik nafas ini.
pas-pasan sekarang. Tapi selama hamba masih bernapas, hamba tetap jadi dan nyawaku terlepas. Aku sudah dapat mahkota abadi di sorga. Karena hidup ini tak selamanya ada. Jadi kalau dengan nafas yang terbatas, tapi terus berlari dengan Tuhan, daripada nafas lengkap dengan bernama oleh Tuhan. Amin. Lebih baik orang nafas satu-satu, mar Tuhan satu-satunya dari andalan hidup kita. Jadi yang terakhir, firman adalah material mujizat. Punya firman? Punya firman? Dengar baik, dengar satu, dengar baik. Lakukan dengan setia. Dengar baik, lakukan dengan setia. Maka segala berkat ini akan tercipta. Berkati engkau di kota, diberkati engkau, saya biasa lotak, jadi diberkati engkau di lotak, ya, dan diberkati engkau di lote. Karena apa? Di kota, di ladang, saudara, di rumah, dimanapun, firman ini punya power. Tadi punya power, sekarang adalah material. Material artinya bahan dasar. Mau bikin roti perlu terigu, amin. Saudara bikin roti perlu terigu. Ya, kecuali ada roti tidak pakai terigu. Ada? Tidak ada. Ada apang pakai sabiki, ya. Ada apang sabiki. Tidak perlu terigu, tapi ada juga sedikit, ya. Tetap ada. Cucur pakai terigu. Saudara mau buat mujizat? Modalnya adalah firman. Modalnya adalah firman. Jadi sekarang harus banyak makan firman. Harus banyak makan firman. Tanpa bermaksud apa-apa, ini cuma ngecek karena ini kan sulit sekali disurvei. Siapa yang kalau dengan live streaming dan output ini suka mencatat? Kalau tidak masalah. Yang mencatat juga tidak lebih hebat. Yang belum mencatat tidak ada masalah di mata saya. Yang pernah mencatat, suka mencatat, boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Noel malah dia tulis dengan bahasa Inggris. I never leave you, Jesus. You are my only Savior. Haleluya. Asyik. Saudara, komentar-komentar itu kata-kata bijak itu ambil saudara, simpan. Itu adalah perasan dari firman yang kita bahas. Saudara ingat bahwa yang saya sedang jelaskan ini kadang-kadang saya tidak pikirkan lebih dulu. Dia keluar dengan sendirinya. Itu yang namanya berkat rohani, warisan rohani yang turun pada anak dan turun pada jemaat. Satu saat saudara tanpa sadar, saudara punya kata-kata, firman terus yang keluar. Tahu satu ayat, saya mau tutup khotbah saya. Tahu satu ayat, di mana siapa tahu? Firman pedang seperti pedang yang tajam bermata dua. Firman seperti pedang yang tajam bermata dua. Saudara, ini akan membuat banyak perbedaan terjadi. Kata-kata Ibrani 4 ayat 12 kalau tidak salah, ayat yang terakhir. Betul? Silakan. Firman ini lebih tajam dari pedang yang bermata dua. Betul? Ya, baca sama-sama semuanya. 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam. Ulang lagi. Kalau saudara baca firman Allah itu hidup, kuat. Dia orang membaca saja ada kuat, toh? Dengan semangat. 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam, ya, daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman yang melimpah, banyak makan firman, saudara bisa membedakan pikiranmu itu pikiranmu sendiri atau pikiran Tuhan. Saudara dengan firman akan bisa dibedakan, dan engkau tidak mudah salah, tidak mudah keliru, tidak mudah gagal. Dengan firman ini ada power, dan ini bahan dasar. The power of the word of God, kekuatan kuasa dari firman Allah membuat katakan saja sepatah kata. Saya katakan beberapa kata patah. Seberapa kata patah, seberapa kata saja. Itu putar-putar dikata. Katakan saja sepatah kata. Sebab ada sambutan, mari kita mendengarkan sepatah dua kata-kata.
Nah, saya mengatakan sepatah kata saja. Tapi sepatah kata saja, satu kata. AC ada. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam